Dan Mas Fa, tadi kita dengar dari Ajeng ini ada 71% kekerasan seksual kepada anak didik di sekolah. itu 71%-nya terjadi di institusi pendidikan. Sebenarnya bagaimana pengawasan yang diperketat atau guru, pengasuhnya, pemimpin institusinya, atau bagaimana seharusnya melihat kasus seperti ini? Baik, tadi dari data itu menunjukkan kasus kekerasan seksual terutama di lembaga pendidikan itu berulang, ya kan? Menurut saya harus ada langkah-langkah konkret yang harus segera dilakukan, terutama oleh kementerian terkait ya maupun pihak kepolisian. Langkah-langkah konkret apa yang seharusnya dilakukan? Menurut saya yang pertama adalah soal penegakan hukum. Penegakan hukum harus membuat efek jera kepada pelaku sehingga membuat hal ini kalau kemudian bisa membuat efek jera, hal itu diharapkan bisa mencegah kasus-kasus ini berulang. Orang akan ngeri, ternyata hukumannya berat sekali gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal edukasi dan pengawasan. Edukasi kepada siapa? Kepada kalau misalnya di pesantren tentu adalah kepada para santri, para santriwati khususnya, dan kepada siswa-siswa lain gitu ya. Untuk apa? Bekal kepada para siswa atau para santri jika ada hal-hal yang bisa menimbulkan tindakan kejahatan seksual, itu mereka bisa bertindak. Misalnya kasus yang terjadi di Pati itu tadi, kan santriwatinya diajak ke kamar kemudian diminta untuk memijat dengan alasan supaya bisa menyerap ilmu. Sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir, kok aneh ya, hanya dengan memijat bisa menyerap ilmu. Terus kemudian berlanjutlah kepada tindakan yang mengarah ke kekerasan seksual. Nah, jika dari awal kemudian para santri, para siswa itu dibekali dengan edukasi yang cukup, maka bisa jadi ini sebagai langkah awal supaya siswa itu atau para santri itu aware, oh kalau begini harusnya bertindak apa. Termasuk adalah keberanian untuk melapor jika ada tindakan kekerasan, gitu ya, kekerasan seksual. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal pengawasan. Pengawasan dari mana? Dari kementerian terkait, dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Jadi ketika sebuah pesantren sudah mulai berdiri, itu harus ada pengawasan berkala. Kalau ini berulang, itu tandanya berarti pengawasannya masih kurang. Mungkin sudah, tetapi belum maksimal. Sehingga kejadian ini terus berulang. Itu sih menurut saya langkah-langkah konkret yang seharusnya dilakukan. Tadi dari siswanya sudah tahu bagaimana mencegahnya, kemudian ada keberanian, dan yang kedua adalah soal hukuman yang bisa membuat efek jera. Gitu. Nanti kita bahas lagi mengenai hukuman-hukuman apa yang seharusnya diterapkan kepada pelaku pelecehan seksual khususnya di lembaga pendidikan. Oke, baik. Berarti di sini kita harus juga menekankan pendidikan seksual untuk para murid, santri, santriwati, bahwa pendidikan seksual itu bukanlah hal yang tabu. Iya.